sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari panggil namanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji, ku mau memujimu, katakan ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mereka suaramu katakan, Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik, Yesus, namamu indah, Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, aku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lagi katakan, ku mau memujimu, ku
layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. We worship you. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh haleluya. We worship you. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh haleluya. We worship you Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau yang layak ditinggikan, Kau yang kami muliakan, Kau ya Yesus segalanya. Terima kasih Tuhan. Kau yang pegang hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. We worship you Lord. We worship you Jesus. Hallelujah. Oh hallelujah. Ini sembah kami Tuhan, Kau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan.
Kiralapa ya rashi kiralapa kasih. Mari sembah Dia. Alam semesta kami meninggikan Engkau. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan, amin, kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Mari kita mau bangkit berdiri bersama. Dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari lebih lagi, kita mau elu-elukan namanya. Katakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari jemaat angkat suaramu, katakan, layak dipuji disembah. Katakan, Kaulah yang bertata dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari elu-elukan namanya. Layak dipuji disembah,
Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya Kau yang layak ditinggikan Tuhan, Kau yang layak dimuliakan. Biarlah segala pujian, ucapan syukur kami naik hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap bersuka cita katakan, amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Siapa bersuka cita di tempat ini? Amin. Mari kita mau ya, mari kita mau bersuka cita, mengucap syukur. Mari mau katakan, puji syukur hanya bagimu Tuhan. Katakan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sekali lagi katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Mari katakan, soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Hey, haleluya. Soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Mari sekali katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Say, haleluya. Katakan, soraklah haleluya. Hey, soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Mari jemaat katakan, sorak. Soraklah. Hey, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Oh, soraklah haleluya. Haleluya. Mari sorakkan. Haleluya. Once more. Haleluya. Mari beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Haleluya. Mari berikan salam kanan kiri, muka belakang, katakan semangat sukacita. Amin. Mari kita terima sukacita surga yang baru dalam hidup kita. Amin. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya.
perlihatkan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, katakan Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Mari beri sorak-sorai untuk nama Tuhan. Haleluya. Siapa yang mau bersukacita lebih lagi? Katakan amin. Biar kita terima anggur yang baru daripada Tuhan. Sukacita kita terus penuh. Amin. Katakan, Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan, mari bersorak bagi Dia. Katakan, hey, anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Mari semangat katakan. Roh Kudus tercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan umat pilihannya. Katakan, hari inilah harinya Tuhan, saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Katakan, mari bersorak bagi Dia. Hey, anggur baru tercurah, penuhi
Haleluya. Silakan duduk kembali saudara yang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau kami saat ini Tuhan mampu dan sanggup melewati segala yang saat ini kami alami. Semua karena kekuatannya daripada Engkau Tuhan. Dan kami percaya juga bukan karena kuat dan gagah kami. Bukan karena kemampuan kami. Bukan karena kepandaian kami. Ataupun harta benda kami Tuhan. Namun biarlah ini yang menjadi ketergantungan kami di dalam Engkau. Bahwa kami senantiasa hanya mau bergantung pada Engkau. Hanya mau menaruh pengharapan kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Amin. Mari katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Mari jemaat angkat suaramu, katakan, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan, segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia.
kita bangkit berdiri bersama. Segala perkara dapat ku tangguh. Mari katakan. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Mari saya undang hambanya. Tuhan Yesus menolongkan sahabat. Oh, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Sungguh besar kasih setiamu di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang membuat kami tetap percaya kepada Engkau. Engkau yang menolong kami. Engkau yang setia kepada kami. Sehingga kami boleh menjadi meneladani Engkau Tuhan. Dan hidup kami penuh dengan berkat oleh karena nama-Mu Tuhan. Dan sekarang Tuhan izinkanlah kami mengerti apa yang menjadi rencana Engkau. Mengerti apa yang menjadi isi hati Engkau. Tolong setiap pribadi kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata. Kami percaya kasih-Mu ajaib. Dan Engkau pun boleh kami puja, kami tinggikan dan kami agungkan melalui kehidupan kami, melalui persekutuan kami di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Engkau baik. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh ketemu kembali dan kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar apa yang menjadi pesan dari Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 12 ayat 25 sampai yang ke-27. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-25 sampai yang ke-27 Tuhan berkata demikian, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ini adalah yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita ketika kita ini disatukan di dalam persekutuan yang namanya gereja. Ketika kita ini menjadi satu gereja, menjadi satu tubuh Kristus, Tuhan ingin supaya kita ini saling memperhatikan, saling mengasihi, bahkan kalau ada satu yang menderita, kita pun bisa, kalau orang bilang empati gitu ya, bisa merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang yang menderita. Terus terang, hal ini sulit kita lakukan. Mengapa? Apalagi di zaman sekarang ini. Karena seringkali kita lebih suka memelihara ego kita sendiri. Yang penting diri saya, yang penting diri saya, yang penting saya senang, yang penting saya diberkati, yang penting saya selamat dan sebagainya. Tapi kalau kita mau mencoba untuk berempati, mencoba untuk memperhatikan orang lain, itu kadang-kadang sangat berat di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, apa yang menjadi kerinduan dari Tuhan ini? Tuhan ingin supaya kita memperhatikan dengan baik. Supaya di dalam kehidupan kita bergereja, setiap kali kita ini bergereja, beribadah, kita mengetahui bahwa Tuhan ini ingin menjadikan kita ini menjadi satu anggota tubuh Kristus, menjadi keluarga Kristus. Dan tidak ada perpecahan di dalam kehidupan gereja.
Tuhan ingin kita ini tetap rukun, walaupun bisa berbeda pendapat. Sama seperti suami dengan istri. Suami dengan istri bisa berbeda pendapat. Tetapi kita nggak boleh bercerai. Kita nggak boleh bertengkar berlarut-larut. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ketika kita ini terjadi perpecahan di dalam gereja, kita mau ngapa-ngapain juga menjadi kacau. Kita nggak bisa melakukan sesuatu yang istimewa buat Tuhan. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 1 ayat 10 dulu. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10. 1 Korintus 1 ayat yang ke-10 firman Allah berkata demikian. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seiat sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sefikir. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, Tuhan itu senang kalau kita ini bersatu. Tuhan itu senang kalau kita ini bisa erat bersatu, sehati, sepikir, kemudian kita ini bisa melakukan banyak hal bersama-sama. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita baca perpecahan itu, kalau di dalam bahasa aslinya ataupun di dalam bahasa Inggris, di situ akan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perpecahan ini adalah terbagi-bagi. Terbagi-bagi, terbelah-belah menjadi kelompok-kelompok. Jadi perpecahan ini bikin kita ini tidak lagi menjadi satu utuh. Sekalipun kita mengatasnamakan saya anggota gereja, saya majelis gereja, saya pelayan gereja, saya orang percaya. Tetapi kalau kita ini sudah terpecah, nah walaupun kita mengaku kita ini anaknya Tuhan, umat Tuhan, namun ternyata kita ini terbagi menjadi beberapa kelompok. Dan itu akan menimbulkan perselisihan, akan menimbulkan pertengkaran. Seperti yang tertulis di dalam 1 Korintus 1 ayat 11 sampai yang ke-13. 1 Korintus 1 ayat 11 sampai yang ke-13. Firman Allah berkata demikian. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika gereja tidak bisa bersatu, terpecah-pecah. Saya kelompok musik, saya kelompok dari pujian, saya kelompok asyir. Nah, kalau dibagi-bagi berdasarkan job desk itu berbeda. Itu karena supaya teratur, supaya kita ini memanajemen dengan baik, lebih mudah. Tetapi ketika sudah menjadi kelompok eksklusif, saya nggak mau bergaul dengan kelompok yang lain. Nah, itu sudah bahaya. Misalkan di kelompok yang misal pemain musik ya. Ini kadang-kadang terjadi di seluruh gereja, hampir semuanya biasanya terjadi begini. Kalau ada sudah pemain musik yang senior dimasukin yang baru junior biasanya nggak mau. Kenapa? Karena permainannya belum seimbang. Biasanya harus downgrade gitu ya. Biasanya bisa memberikan sebuah persembahan yang terbaik, sekarang harus nahan diri gara-gara ada yang baru. Nah, jadi kadang-kadang yang baru dengan yang lama nggak bisa bersatu. Biasanya yang baru itu disingkirkan, apalagi kemampuannya masih baru belajar. Nah, kalau sudah seperti itu sudah merasa ada kelompok eksklusif, ada kelompok-kelompok yang bisa memecah. Nanti juga ada kelompok-kelompok yang lain. Nah, Tuhan nggak mau itu terjadi di dalam tempat kita. Kalau itu terjadi di dalam hidup kita, gereja tempat kita beribadah pasti nanti akan muncul pertengkaran.
Pertengkaran-pertengkaran bukan berdasarkan sesuatu yang bisa membangun, tetapi justru menghancurkan. Firman Allah berkata, perselisihan itu membuat hancur dari komunitas yang seharusnya itu istimewa, yang seharusnya itu bisa saling menopang. Coba bayangkan Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita ini diberikan sebuah visi misi oleh Tuhan. Misalkan kita mau bikin bagi sembako, atau mungkin kita mau bikin proyek KKR, Akbar, atau mungkin Natalan. Biasanya iblis akan bekerja dan itu akan membuat kita ini saling bertengkar. Nah, kalau kita tidak bisa paham hal ini, kita memelihara pertengkaran itu menjadi sesuatu yang memecahkan, wah sudah. Nanti pasti egonya maju. Pasti nanti akan bikin proyek itu kelihatannya berhasil, namun sesungguhnya gagal. Orang lain diberkati, kita sendiri nggak diberkati. Kalau ada yang diberkati, kelompok yang diberkati, kita nggak suka. Kita cari-cari masalah. Kita cari-cari kesalahan. Kita mesti ngomong yang jelek-jelek. Kita akan memberikan sesuatu yang jahat. Kita nggak bisa saling mendukung. Kita nggak bisa bangga dengan apa yang sedang kita lakukan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita harus paham bahwa sesungguhnya yang menjadi musuh kita, yang menjadi lawan kita, itu bukan sesama kita manusia, apalagi teman kerja kita. Tapi yang menjadi musuh kita itu adalah roh-roh jahat. Di dalam Efesus 6 ayat yang ke-11 dan 12, firman Allah berkata demikian. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kita berjuang bukanlah melawan manusia, melainkan melawan kekuatan segala setan-setan yang menguasai zaman yang jahat ini. Kita melawan kekuatan roh-roh jahat yang menguasai ruang angkasa. Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa musuh kita ini bukan manusia, bukan sesama kita para pelayan Tuhan, bukan sesama kita anggota gereja, bukan keluarga kita, bukan pasangan kita, bukan anak kita, bukan mertua, besan dan sebagainya. Bukan. Tetapi roh-roh yang di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, itu yang harus kita lawan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketika kita tidak bisa memahami bahwa yang sesungguhnya yang perlu kita lakukan adalah melawan roh-roh jahat itu, tetapi kita justru melawan orang yang sebenarnya kita kasihi, mulailah kita tidak akan menemukan jati diri kita sendiri. Mulailah kita ini kehilangan siapa diri kita ini sebenarnya. Katanya kita ini anaknya Tuhan. Katanya kita ini adalah pelayan Tuhan. Lah kok saling menjatuhkan? Lah kok saling menjelekkan? Lah kok saling merugikan satu dengan yang lain? Coba Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, suami istri kalau bertengkar, boleh enggak bertengkar? Ya sebenarnya enggak boleh. Tetapi pada waktu kita bertengkar, kita harus mengerti, itu bukan musuh yang harus kita kalahkan. Ingat baik-baik, ketika kita ini bertengkar dengan kekasih kita, dengan anak kita, itu bukan musuh, itu kekasih. Memang bisa berbeda pendapat, itu wajar. Karena dunia kita ini berbeda. So, kalau kami memberikan konseling pranikah ataupun ketika kami ada upacara pemberkatan nikah, seringkali kami ingatkan bahwa kalian ini ketika kalian masuk ke dalam pernikahan, kalian harus ingat bahwa kalian itu dari dunia yang berbeda, dari budaya yang berbeda, dari karakter yang berbeda, dari kebiasaan yang berbeda. Tiba-tiba datang, tiba-tiba ketemu, terus harus menjadi satu, itu sulit. Tiba-tiba menjadi sepikir, itu sulit.
tiba-tiba menjadi satu selera, itu sulit. Karena mungkin menikah umur 20. 20 tahun bersama-sama dengan keluarganya dengan karakter-karakter yang berbeda. Itu sudah terus tiba-tiba mau menyatukan sempurna. Sulit banget, nggak bisa. Ada proses yang seumur hidup yang harus dijalani. Kalau kita nggak menyadari itu, pasti kita akan terjadi sesuatu yang namanya nuntut-menuntut. Kamu kok begini ya? Kamu kok begitu ya? Mengapa kamu nggak bisa seperti orang itu? Mengapa kamu nggak mau seperti itu dan sebagainya? Akhirnya ketika kita ini saling bersikukuh dengan pendapat kita, buyar pernikahan kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sama di dalam gereja juga demikian. Mengapa kok enggak mau menurut? Kenapa nasihat saya, kenapa usulan saya enggak diterima? Ada banyak orang-orang yang permisi ngomong, yang keluar gereja, yang tidak lagi mau berjemaah bersama-sama dengan kita. Alasannya sama, klasik. Karena pendapat saya tidak didengar oleh pimpinan. Karena pendapat saya, usul saya tidak didengar oleh teman saya, rekan kerja. Saya enggak diwongni, tidak dimanusiakan, saya tidak dihargai. Benar enggak dihargai? Benar enggak diterima? Jangan-jangan kita yang salah memahami. Kita yang salah mengerti maksud dari pimpinan, dari rekan kerja kita. Mengapa usulan kita tidak diterima? Jangan-jangan bukan tidak diterima, tetapi tunggu perubahan itu kan tidak langsung. Usul langsung dirubah, usul langsung dirubah. Kan nggak seperti itu. Ada proses yang harus dilalui. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tuhan mengingatkan kepada kita. Bisa saja kita ini berbeda pendapat. Bisa saja kita ini pendapatnya nggak sama. Tapi kita nggak boleh berpecah. Ketika kita ini beda pendapat, bahkan sampai berdebat, nggak boleh kita ini saling membinasakan. Coba baca di dalam Galatia 5. Galatia 5 ayat 13-15, kemudian ayat 26, firman Allah berkata demikian, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, ini loh yang diingatkan oleh Tuhan. Kita ini bisa berbeda pendapat, tapi nggak boleh terus kemudian kita ini saling membinasakan, saling menentang, terus kemudian saling mendengki. Nggak boleh. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita belajar di dalam bangku sekolah, khususnya sudah mulai. Kalau di era sekarang mungkin sudah mulai ya, mulai diajarkan mulai dari SD, mulai ya, ada pendapatmu apa, coba kamu ungkapkan dan sebagainya. Kalau sudah mulai masuk ke bangku kuliah, ada yang namanya tugas akhir, skripsi, atau tugas akhir bentuk yang lain. Tetapi sesuatu tugas akhir itu biasanya akan dipertanggungjawabkan. Nah, ketika kita ini memberikan sebuah pertanggungan jawab di hadapan dosen kita, guru besar kita, guru kita harus menjelaskan, kita harus bisa memberikan sebuah kepastian bahwa kita memang menguasai. Memang kita ini mengerti apa yang sedang kita bahas. Dan kadang-kadang akan terjadi adu argumentasi. Di sini yang kita mau pahami adalah ketika kita ini berdebat, ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi bagaimana kita ini bisa menjelaskan, bukan mempertahankan pendapat kita, bukan. Tetapi menjelaskan mengapa kita mengambil sebuah keputusan, mengambil sebuah penelitian, mengapa kita memberikan sesuatu hal yang seperti ini. Nah, sama.
Dan kebiasaan kita ketika kita ini rapat, ketika kita ini berorganisasi khususnya di gereja, kita lupa akan hal ini. Ketika nanti pimpinan atau teman kita mengingatkan sesuatu, kita pikir, wah ini sedang jegal saya. Wah ini orang ini gak seneng sama saya. Wah ini orang ini lagi menyudutkan saya. Tidak seperti itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Di tempat kami beribadah, kami pun juga mendidik para pelayan Tuhan untuk berani memberikan sebuah penjelasan. Kita mulai memberikan sebuah proyek kepercayaan, tetapi setiap semester selalu saya minta, ayo bikin rencana kerja. Rencana kerja kirim kepada saya dulu sebelum nanti kita akan bahas bersama. Rencana kerja saya pelajarin, kemudian ketika ketemu para pengurus, saya mulai tanya, kenapa bikin proyek ini? Kenapa mau bikin ini? Saya tidak sedang menjatuhkan, tapi saya ingin tahu apa tujuannya. Dan mereka harus bisa menjelaskan. Kalau tidak bisa, justru saya akan marah. Saya akan omelin, bikin sesuatu harus mengerti tujuannya. Kalau tidak, pasti kacau. Sama seperti kalau kita nih ngajak pergi. Yuk kita pergi yuk, kemana? Ke Bali. Kemana ke Bali? Pokoknya pergi ke Bali. Loh, Bali itu kan pulau. Kalau kita cuman ke Bali terus kemudian gak tahu tujuannya mau ngapain, buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang uang, gak ada terus kemudian gak dapat apa-apa. Tetapi kalau kita bisa ngomong gini, yuk kita pergi ke Bali, kita pergi ke pantai, di Canggu, dan kemudian kita nanti mau beli makanan ini. Kita nanti pergi ke hotel, hotelnya yang seperti ini. Nah kan jelas. Kemudian kalau kita sudah jelas, kita bisa planning. Oh kita mau pakai pesawat kah, naik sepeda motor kah, naik sepeda kah, mau jalan kaki kah. Semuanya bisa jelas. Akhirnya cepat tercapai. Dan kita pun ketika bisa mencapai tujuan, visi misi itu tercapai, semuanya bahagia. Karena mengerti apa yang menjadi rencana dan tujuan kita melakukannya. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan, demikianlah kita belajar. Ketika kita ini mengungkapkan pendapat, belum tentu pendapat kita ini salah. Tetapi kalau kita salah menjelaskan, itu akan menjadi bumerang buat kita. Kita yang akan disalahkan. Tetapi ketika kita ini bisa menjelaskan, maka kita akan membawa mereka itu kepada satu tujuan. Oh ini toh yang dimaksud. Dan satu hal Tuhan mengingatkan, sekalipun kita ini berbeda pendapat, enggak boleh saling menantang, saling mendengki, bahkan saling membinasakan, enggak boleh. Kita tetap di dalam koridor, di dalam kasih karunia Tuhan. Kita harus saling mengasihi. Saling tetap memberikan sebuah pelayanan. Yang enggak ngerti kita ajar untuk mengerti. Bukan dihajar, tetapi kita ajar. Kita mencoba untuk memahami maksudnya. Oh maksudmu begini toh. Oh yo wis, nanti lain kali kalau bikin yang lebih baik lagi ya. Nah, ketika kita bisa seperti itu, kita bisa menanggalkan, kalau firman Tuhan ini katakan jangan kita gila hormat. Biasanya pertengkaran itu unsurnya itu ada ini, gila hormat. Pengen merasa dirinya lebih hebat. Aku lebih pintar dari pimpinanku, aku lebih pintar dari kelompok yang lain. Nah, ketika kita ini gila hormat dan ketika kita ini ditegur, ketika usulan kita ini belum diterima, udah sakit hati, keluar dari gereja, pindah gereja sambil berkata, gak di gereja ini gak popo, aku bisa cari pelayanan di tempat lain yang bisa menghormati aku. Loh Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di tempat ini pun Bapak Ibu bukannya tidak dihormati, dihormati, sangat dihormati. Cuman karena ada unsur gila hormat menguasai, itu akan menghancurkan kita. Menghancurkan pelayanan kita, bahkan menghancurkan gereja. Nah Bapak Ibu dikasihi Tuhan,
seberapa besarnya perbedaan pendapat di dalam kehidupan kita, di dalam rumah tangga. Enggak boleh terjadi perceraian. Di dalam gereja enggak boleh terjadi perpecahan. Di dalam tubuh kita enggak boleh ada perpecahan. Kita harus sadar tubuh kita ini satu dengan yang lainnya itu berbeda loh. Enggak ada yang sama. Walaupun kita berkata, saya punya tangan, berapa tangannya? 2. Tapi 2 tangan kita ini berbeda Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. 2 tangan kita ini berbeda, kaki kita 2 ini juga berbeda. Bahkan lubang hidung kita ini yang kelihatannya mepet, ini juga berbeda. Gak ada yang sama, tidak ada yang sama. Fungsinya berbeda, tangan kanan dengan tangan kiri berbeda fungsinya. Satu mungkin tangan kanan, kita dominan tangan kanan, maka segala sesuatu yang berat biasanya kita angkat dengan tangan kanan. Sesuatu yang lebih ringan kita angkat dengan tangan kiri. Di tanah Jawa biasanya berkata tangan kanan itu untuk berbuat yang baik, tangan kiri sesuatu yang tidak baik. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, sekalipun kelihatannya kita punya tangan 2, namun sebenarnya ini berbeda. Coba kalau tangan kanan menghina tangan kiri, tangan kiri kamu itu bau, kamu itu gak berharga. Terus kemudian tangan kiri ngomong kepada tangan kanan, ya wis lah, karena aku gak mau anggap, aku tak lepas saja lah. Siapa yang rugi kalau begitu? Seluruh tubuh. Tangan kanan juga rugi, karena segala sesuatu yang seharusnya bisa dikerjakan bersama, berbagi dengan tangan kiri, akhirnya nggak bisa berbagi, semuanya harus dikerjakan oleh tangan kanan. Capek tangan kanannya nggak ada yang bantu. Kalau sudah tidak ada yang bantu, pekerjaan jadi kacau. Yang seharusnya bisa selesai, jadi terbelengkalai. Nah, kita harus belajar itu. Dan firman Allah mengingatkan, kalau kita ini memelihara perpecahan, sekalipun itu kerajaan yang besar, sekalipun itu iblis, itu pasti akan terpecah-pecah. Itu akan menjadi binasa. Matius, coba ya baca ya, Matius 12. Matius 12 ayat 25-26. Firman Allah berkata, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikian juga kalau iblis mengusir iblis, dia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Iblis pun tahu prinsip bersatu. Iblis tahu prinsip untuk seia sekata. Walaupun caranya untuk melakukan itu berbeda, tetapi iblis juga mengerti. Gak boleh saling bertentangan di dalam dirinya sendiri. Di dalam kerajaannya, anak buahnya harus nurut kepada dia. Apalagi kita, anaknya Tuhan, umat Tuhan, harus mengerti prinsip ini. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, coba renungkan baik-baik. Bagaimana kita bisa mempermuliakan Tuhan kalau kita ini sering bertengkar. Misalkan kita di rumah kita bertengkar terus. Suami istri bertengkar, anak dengan orang tua bertengkar, menantu dengan mertua bertengkar. Terus kita ke gereja, rajin banget. Ke gereja rajin, pelayanan rajin. Terus tetangga kita akan bingung. Kok bisa ya bertengkar tapi pelayanan terus? Gimana itu? Apakah Tuhan mau menerima ibadahnya? Amal ibadahnya masa Tuhan mau? Mereka akan bingung. Sebenarnya di gereja itu yang diajar apa sih? Kok di dalam rumah tangga kok bertengkar terus? Nggak bisa rukun. Di gereja apa yang diajarkan? Mereka akan bingung. Tapi berbeda ketika kita ini bisa rukun. Suami istri rukun, anak-anak dengan orang tua rukun,
mertua dengan menantu rukun, besan dengan besan rukun, orang akan tertarik. Aku tak ya ke gereja, ikut ke kamu, sebab aku pengen keluargaku, rumah tanggaku harmonis kayak keluargamu. Beda kan? Gereja juga demikian. Coba Bapak Ibu, penyembahan, bahasa roh, wah kelihatannya keren gitu ya. Bahasa roh, kemudian bisa bernubuat, bisa berkata, wah nanti akan terjadi begini, orang ini. Tapi setelah itu turun dari mimbar, turun dari pelayanan, maki-maki orang, nyalakan orang, berjinah. Gimana? Apakah itu akan menjadi berkat? Apakah itu akan mempermuliakan Tuhan? Coba Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, renungkan. Ketika, misalkan ini contoh, ini beberapa kali terjadi. Ketika ada pendeta di gereja, ya, beberapa waktu yang lalu saya melihat ada postingan di media sosial yang lagi rame, seorang pendeta lagi namparin suaminya dan itu menamparin istrinya. Dan itu terjadi ternyata sudah bertahun-tahun lamanya. Pendeta itu ditampilkan di dalam postingan itu kalau beribadah, wah dia keren banget. Dia kalau waktu penyembahan dia sujud menyembah pada Tuhan. Wah, menyembah kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah. Kemudian dia kalau berkhotbah berapi-api. Tapi di rumah tangga, di keluarga, istrinya dihajar tanpa ampun, pengep semua. Gimana? Apakah kita bisa respect? Apakah kita bisa berkata, wih ini pendeta yang keren. Bisa berkata begitu. Kita pasti langsung ngomong, aduh kok begitu ya. Sayang, eman pelayanannya yang begitu bagus, hancur karena itu. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, coba renungkan pertanyaan ini. Apakah sesama kita, khususnya di dalam gereja dan di dalam keluarga rumah tangga kita, adalah musuh yang harus dikalahkan dan ditaklukkan? Apakah sesama kita di dalam gereja, di rumah tangga, di dalam keluarga adalah musuh yang harus ditaklukkan dan dikalahkan? Kalau bukan, ya jangan biarkan terjadi perpecahan di dalam kita. Kita memang bisa selera berbeda, selera pendapat itu berbeda, tapi sekali lagi nggak boleh terpecah belah. Dan bahkan Tuhan berkata, kalau ada yang ngajak bertengkar, mulai ada yang ngajak bertengkar, udah lebih baik menghindar aja. Amsal 17 ayat 14. Amsal 17 ayat yang ke-14, di situ dikatakan, di situ dikatakan bahwa memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, di dalam terjemahan lama dikatakan permulaan perkelahian itu seumpama air tiris. Pelan-pelan, sebab itu tinggalkanlah akan perbantahan dahulu daripada ia menjadi air bah yang bergelora. Kelihatannya permulaan bertengkar itu, permulaan perselisihan itu seperti pelan-pelan airnya, netes pelan-pelan. Tapi ketika itu sudah menjadi besar, sudah lama dibiarkan mendem ya, orang Jawa bilang mendem, terus diempot, ditahan, lama-lama dia akan pecah seperti air bah bergelora. Nah kalau sudah seperti itu sulit untuk mengendalikan diri, sulit untuk menenangkan, sulit untuk mendamaikan. Itu sebabnya firman Allah berkata, kalau sudah seperti itu, sudah mulai ada benih-benih pertengkaran, ya wis, sudah tinggalkan aja dulu. Tinggalkan, jangan diperparah, jangan semakin marah, semakin membuat pertengkaran itu semakin besar. Itu merugikan kita sendiri. Merugikan kita sendiri. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Tuhan itu ingin kita ini paham bahwa pertengkaran di dalam
keluarga itu merugikan kita. Pertengkaran di dalam gereja itu juga merugikan kita sendiri. Sehebat-hebatnya kita, kalau kita sudah bertengkar, itu tidak akan ada damai sejahtera dalam diri kita. Kemudian kalau kita ini mempertahankan pertengkaran itu terjadi dalam diri kita, gereja itu akan menjadi korbannya. Jemaat itu akan menjadi korbannya. Contoh begini misalkan, Bapak Ibu bertugas sebagai asyir, penyambut jemaat. Tapi di dalam sebelum berangkat, sebelum bertugas, suami istri misalkan bertugas, bertengkar dulu di rumah. Nah, ketika ada jemaat yang datang, yang seharusnya kita salami, kita sambut, puji Tuhan, selamat datang, selamat beribadah, shalom. Wah, dengan wajah sukacita. Tapi karena hatinya belum damai, masih ada pertengkaran dengan istrinya atau suami yang di sebelahnya, kita paksakan merengut gitu, terus kemudian kita shalom. Efeknya kan ke jemaat. Pendeta juga begitu, pengkhotbah juga begitu. Tanpa disadar emosinya juga ikut. Nah, itu bahaya. Jemaat yang jadi korban, pelayanan yang jadi korban, Tuhan yang dipermalukan, Tuhan yang nanti ngelus-ngelus dada ini. Aduh, gimana? Makanya Tuhan ngomong, sebelum membawa persembahan di hadapan Tuhan di bait Allah, tinggalkan dulu, taruh dulu, bereskan dengan sesamamu yang kamu sedang bertengkar itu. Bapak Ibu dikasih di Tuhan. Tuhan itu senang. Kalau keluarga kita ini rukun. Kalau gereja kita ini rukun. Kalau kita ini bisa rukun. Kalau kita ini bisa hidup harmonis. Kalau kita ini bisa hidup bersatu. Wah, banyak pekerjaan Tuhan yang bisa kita lakukan. Dan pasti kota kita ini akan mendapatkan dampaknya. Pasti diberkati Tuhan, pasti. Tetapi kalau kita enggak rukun, di dalam gereja aja enggak rukun, satu dengan yang lain enggak rukun. Nanti iblis seneng, yuk dikipasin malah sama dia. Ayo tambah gede, udah di sana lebih enak, wah di sana lebih bagus. Ayo pindah sana aja, udah. Iblisnya seneng, Tuhan kita permalukan. Jemaat yang rugi. Mungkin kita berkata, wah jemaat bisa pindah gereja dengan bebas. Iya, bebas, tapi sebenarnya nelangsa, nelongso gitu ya. Kasihan. Beberapa dulu di tempat kami melayani, di kota di tempat kami melayani juga begitu. Gara-gara pendetanya permisi ngomong. Pendetanya ditangkap polisi, masuk penjara karena pendetanya itu dia selain jadi pendeta, dia juga bisnismen. Dan ternyata dia punya utang di mana-mana banyak, sampai berapa miliar gitu. Kemudian hartanya sudah disita, dimasukkan ke dalam penjara. Gerejanya tutup, jemaatnya kacau, semburat kemana-mana, beberapa di tempat kami. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, lihat. Apakah itu menjadi kemuliaan buat Tuhan? Apa mungkin itu kita yang keterima jemaat itu berkata, wih kita dapat rezeki nomplok karena ada gereja yang nutup. Enggak seperti itu Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kasihan juga, kan enggak baik juga kalau kita setengahnya mengolok kejatuhan dari orang lain. Tapi justru kita harusnya berdoa, jangan ada gereja yang ditutup. Tapi kalau bisa, semua gereja diberkati oleh Tuhan. Sebab sebenarnya ladang itu sudah menguning, tapi sedikit yang mau terlibat di dalam pelayanan. Maunya itu memindahkan jemaat ke dalam gereja. Enggak mau membawa jiwa-jiwa baru masuk ke dalam gereja. Kenapa? Susah, berat, abot. Lebih enak pindahkan. Tapi itu bukan cara kerjanya Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Hari ini Tuhan mau ingatkan kepada kita. Tuhan ingin kita ini rukun. Tuhan ingin kita ini saling mengasihi, saling menjaga, supaya kita tetap bersatu, menjadi satu tubuh,
di dalam Kristus Yesus. Baca yuk Efesus 4 ayat 2, 3, 15 dan 16. Efesus 4 firman Allah berkata demikian, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Ini sulit ya. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala, dan daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Tuhan ingin kita ini belajar untuk selalu punya kerendahan hati, lemah lembut dan sabar. Sebab dengan memiliki itu semua, kita bisa menunjukkan bahwa kita mengasihi sesama kita, mengasihi rekan kerja kita, mengasihi orang-orang yang ada di dalam gereja. Bahkan kita bisa mengasihi orang yang membenci kita. Kita bisa saling membantu satu dengan yang lain. Kita bisa saling memberikan rasa nyaman dan aman ketika kita ini bersatu. Kita enggak khawatir untuk dikhianati, tidak khawatir untuk dijahati. Dan ingat, kepala atas seluruh tubuh adalah Kristus. Kita harus menjadi satu bagian yang rapi, tersusun, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua orang. Semua orang harus melayani. Ada banyak pelayanan di dalam gereja. Ada banyak pelayanan yang bisa dilakukan. Dari mulai yang sulit dilakukan sampai yang sangat mudah dilakukan. Kalau kita boleh saling melayani, maka semuanya akan mendapatkan manfaatnya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, saat ini kami sedang memberikan sebuah mentoring ya gitu ya istilahnya. Istilah kerennya kita ini sedang mementor satu gereja. Mereka curhat kepada kami. Pelayan Tuhan saling bersaing. Mereka bercerita, kalau sudah pelayan Tuhan yang senior, yang pintar, pemain musiknya yang melayani misalkan yang pintar, gitu ya. Kemudian WL-nya yang pintar mau ikut melayani. Tapi kalau yang melayani sudah, yang pemain musiknya itu yang bukan yang senior, yang pintar itu yang melayani orang lain yang baru belajar, yang biasa, yang dianggap rendah, yang tidak pintar. WL, worship leader yang seharusnya melayani, dia langsung punya alasan. Saya nggak bisa melayani, tolong tukar jadwal. Sampai pimpinan worship leadernya, pimpinan PAW-nya bingung. Kenapa seperti ini? Kalau sudah seperti ini, bingung. Sampai kadang-kadang begini juga. Kalau nanti sudah ada catatan lagu gitu ya, catatan lagu, mau latihan, sudah diedarkan, pemain musiknya ada yang nggak bisa melakukan. Misalkan drumnya itu nggak bisa ngikuti lagunya. Langsung ganti lagu. Jadi rasanya gampang banget, meremehkan banget pelayanan itu. Rasanya nggak ada persiapan. Terus kemudian kalau diajak berdoa, diajak bersama-sama berdoa untuk sebelum melayani, udah punya sejuta alasan. Yang datang cuma 1-2 orang aja. Tapi yang lainnya sulit untuk datang. Yang sibuklah, yang repotlah, yang inilah, yang itulah. Punya sejuta alasan. Nah, tapi mereka kepingin gereja mereka itu memberkati. Gereja mereka itu pengen besar. Sampai-sampai semua pelayanan itu akhirnya dibebankan kepada gembalanya. Gembalanya untungnya bisa main musik, walaupun tidak terlalu ahli tetapi bisa main musik. Jadi dia sebelum ibadah, waktu ibadah beliaunya yang memain musik. Kemudian
nanti beliaunya yang berkhotbah, beliaunya juga yang memberikan berkat dan sebagainya. Kasihan. Beberapa jemaat berpikir kasihan, tetapi beberapa jemaat berkata, biarin. Yang penting dia sendiri yang senang. Nah, kalau seperti itu, bagaimana gereja bisa menjadi berkat? Bagaimana gereja bisa mempermuliakan Tuhan? Karena di dalamnya itu ontok-ontokan. Di dalamnya itu terus bertengkar, terus egois, terus tidak bisa saling melayani. Kalau sudah ada event gitu ya, sudah ada event, udah kalau Natalan, wah rajin, latihan itu rajin. Yang nggak bisa jadi bisa, yang mustahil jadi mungkin bisa datang. Wah, berdoa mau. Tapi kalau sudah ibadah biasa, bukan perjamuan kudus lagi, udah selalu punya alasan untuk menolak pelayanan. Tetapi pengen terus mendapatkan berkat dari Tuhan. Pengen diberkati oleh orang lain, pengen diberkati oleh gereja, pengen diberkati. Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Tuhan akan memberkati kehidupan orang seperti ini. Sedangkan ketika dia menjadi anggota tubuh, dia tidak bisa berfungsi dengan baik. Sama seperti yang dikatakan di dalam Efesus tadi, bahwa satu tubuh ini tersusun dengan rapi, diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Dan itu akhirnya akan bertumbuh. Tubuh ini bertumbuh menjadi tubuh yang kuat dan bisa menjadi tubuh yang sehat. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, pernah enggak melihat ada orang yang permisi ngomong, ini bukan untuk menjelekkan, tapi hanya menjadi sebuah contoh. Ada orang yang mungkin tangannya enggak bisa bertumbuh dengan sempurna, mungkin kakinya tidak bisa bertumbuh dengan sempurna. Mengapa seperti itu? Kalau kita kaitkan dengan Efesus ini, karena ada bagian-bagian tertentu yang tidak mau diikat, tidak mau disusun dengan rapi, tidak mau melayani dengan benar sesuai dengan kadar, sesuai dengan porsinya masing-masing. Akhirnya pertumbuhan enggak jadi. Bapak Ibu lihat yang namanya stroke, sebagian kan enggak mau bekerja, mau istirahat, tapi satunya disuruh bekerja. Apa jadinya? Enggak jadi baik. Ada yang Bapak Ibu lihat, ada yang orang yang kena cancer, kanker atau tumor. Mengapa muncul tumor? Mengapa muncul cancer? Karena ada bagian-bagian tubuh di dalam organ kita yang kebablasan. Kebablasan kerjanya, akhirnya yang lainnya nggak bisa menghentikannya. Akhirnya justru menjadi cancer atau tumor. Justru menjadi penyakit. Sama. Ketika kita di dalam gereja, ada yang mencoba untuk menonjolkan diri, memberikan pengen gila hormat, itu menguasai hidupnya. Itu bisa menjadi cancer, menjadi kanker, menjadi tumor di dalam gereja. Dan itu merugikan seluruh gereja, seluruh pelayanan. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di dalam tubuh kita ini, sekalipun ini sangat kompleks, kita dikendalikan oleh satu yang namanya otak. Nah, otak ini yang mengatur semuanya, mengendalikan semuanya. Itu, kalau kita nggak mau diatur oleh kepala kita, yaitu Kristus, kalau di dalam gereja secara sempit adalah pimpinan gereja, gembala kita, atau di dalam organisasi yang lebih kecil, komisi-komisi. Kalau kita nggak mau diatur oleh pimpinan kita ini bisa-bisa seperti cancer, seperti tumor. Yang bukannya menjadi berkat, justru jadi laknat. Kelihatannya kita menjadi berkat, justru membuat orang lain jadi tersakiti. Matius 7 ayat 21 sampai 23, Tuhan mengingatkan, bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Ya,
kehendak Bapa ini menjadi standar buat kita untuk kita memahami. Kehendak Bapa itu adalah sebuah komando buat kita untuk kita ini menjadi satu. Relnya itu ada. Kita nggak bikin rel sendiri, tapi ikut relnya Tuhan. Sehingga gereja akan menjadi kuat, menjadi utuh dan memberkati. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bukan sebuah kebetulan. Kebenaran firman Tuhan ini disampaikan hari ini. Satu hal, Tuhan tidak sedang menghakimi Bapak Ibu semua. Saya juga tidak sedang menyalahkan Bapak Ibu semua. Tetapi satu hal yang Bapak Ibu yang harus pahami, Tuhan ingin membuat sesuatu yang istimewa melalui gereja ini. Amin, percaya? Tuhan ingin membuat sesuatu yang istimewa melalui gereja. Tapi Tuhan mau kita ini mengerti dulu prinsip dari Tuhan. Bersatu. Ketika kita ini bisa bersatu, dahsyat. Benar-benar dahsyat. Benar-benar dahsyat. Ada sesuatu rancangan Tuhan yang dari waktu ke waktu makin mulia, makin ajaib, yang akan terus diserahkan kepada kita untuk dikerjakan, dan kita pun tanpa kita sadari kita diangkat oleh Tuhan, dipermuliakan. Dan satu hal yang perlu kita ingat ketika kita sudah masuk ke dalam fase itu, ingat baik-baik, tetap rukun, tetap bersatu. Jangan gila hormat, jangan mengagung-agungkan pelayanan. Tuhan mengingatkan ketika mengutus murid-muridnya untuk melayani, ketika mereka pulang, mereka lapor, Guru, Tuhan, setan-setan pun tunduk kepada kami oleh karena namamu. Tuhan Yesus berkata, bukan itu intinya. Tapi yang terpenting adalah namamu tercatat di dalam kerajaan surga. Jadi jangan mengagung-agungkan pelayanan. Tapi coba kita rukun, kemudian pasti ada sesuatu yang dilimpahkan pada kita, dan Tuhan dipermuliakan, nama kita tercatat di kerajaan surga, itu penting. Dan Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita ini bisa rukun bersama, ada berkat di dalam kehidupan kita di dalam bumi ini. Coba yuk, Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga, firman Allah berkata, nyanyian siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke jangkut, yang meleleh ke jangkut Harun dan yang ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika kita ini bersatu rukun, kalau di dalam King James dikatakan bersatu, tinggal diam bersama-sama di dalam bersatu. Kalau di dalam terjemahan di English dikatakan bersatu di dalam keharmonisan. Kalau di dalam terjemahan Contemporary English dikatakan di dalam damai sejahtera. Bersatu, berhidup bersama di dalam damai sejahtera. Udah, di situ Tuhan memerintahkan berkat. Tuhan memerintahkan berkat itu turun, menyertai kehidupan kita di bumi ini. Juga kehidupan selama-lamanya. Di alam kekalahan pun kita juga diberkati oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, berkat double. Di dunia diberkati Tuhan, di surga diberkati Tuhan. Masuk surga itu adalah berkat dari Tuhan. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, inilah yang Tuhan ingin kita pahami bersama. Jangan sampai terpecah-pecah. Baik di dalam rumah tangga, dalam keluarga, maupun kita di dalam gereja, di dalam kehidupan kita ini belajar untuk menjadi satu anggota tubuh Kristus, menjadi satu anggota keluarga Kristus. Ayo belajar untuk bersatu.
lepaskan, tanggalkan ego kita. Ketika kita ini ditegur oleh pimpinan kita, jangan jegot, jangan ngambek, jangan kita ini berkata, wah pimpinan saya jahat. Atau kalau ada usulan kita belum diterima, belum dilakukan oleh pimpinan kita, kita berpikir, wah pimpinan saya nggak suka sama saya. Bukan seperti itu. Ayo kita dewasa di dalam Kristus. Mengerti pimpinan kita ini paham apa yang harus dilakukan. Tapi bukan berarti pimpinan kita ini maha tahu ya. Suatu saat memang harus diberikan nasihat-nasihat, usulan-usulan. Sebab memang kita ini harus, firman Allah berkata, harus saling melayani. Nah, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ketika kita bisa melakukan seperti ini, gereja menjadi satu kuat. Seperti partikel-partikel yang membuat benda-benda keras ini bersatu. Nah, ini sudah menjadi berkat. Demikian pula di dalam hidup kita. Seberapa besar pun tanggung jawab yang Tuhan berikan pada kita, ketika kita ini bersatu, hidup harmonis, udah sekali lagi firman Allah berkata, ada berkat. Kita menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu mau menjadi berkat? Mau diberkati? Yes. Lalu itu kuncinya sederhana, hari ini kita bersatu. Belajar menanggalkan ego kita, belajar sabar, belajar merukun, belajar untuk menunjukkan kelemah lembutan dan kerendahan hati. Belajar untuk hidup di dalam kasih saat kita saling membantu. Bukan mendominasi, bukan menguasai, tetapi kita saling membantu oleh karena Kristus Yesus. Segala pujian hanya bagi Tuhan.